Hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu alat praktikum yang sering banget kita gunakan. Pasti kalian sudah banyak yang tahu kan? Yap, betul, respirometer. Sepertinya udah gak asing kan di tengah kalian. Yuk, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 4 kelas Pendidikan Biologi Unggulan 2018. Ada Alma Dwi, Berliana Melanita, dan Fahda Rizkina. Kali ini kami akan membahas tentang pengenalan dan fungsi alat, komponen penyusun, tipe alat, prinsip kerja alat, perawatan alat, dan troubleshooting. Pengenalan dan fungsi alat. Alat ini tersedia di laboratorium biologi dasar. Respirometer digunakan pada praktikum uji laju respirasi. Respirometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi organisme dengan parameter laju pertukaran oksigen dan atau karbon dioksida. Penggunaan respirometer untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi laju respirasi seperti jenis kelamin, umur, aktivitas, ukuran tubuh, dan cahaya. Jenis respirometer yang ada di Laboratorium Biologi Dasar FMIPA UNESA adalah respirometer sederhana. Adapun komponen penyusun respirometer sederhana terdiri atas bagian A, merupakan tabung respirometer yang berfungsi sebagai tempat spesimen yang akan diukur laju respirasinya dengan parameter laju pertukaran oksigen atau karbon dioksida. Pada komponen B adalah sambungan tabung pipa, berfungsi untuk mencegah kebocoran udara dari luar tabung dengan udara dalam tabung yang dapat mempengaruhi skala yang terbaca pada pipa kapiler. Bagian C bernama alas respirometer yang berfungsi sebagai dudukan seperangkat alat respirometer sederhana. Bagian D adalah pipa kapiler berskala untuk mengukur jumlah kadar oksigen atau karbon dioksida dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian E merupakan penjepit pipa kapiler yang berfungsi untuk menjaga pipa kapiler agar tetap pada tempatnya, sehingga memudahkan peneliti dalam membaca skala pada pipa kapiler dan mempertahankan posisi pipa kapiler agar tidak terpisah dengan tabung respirometer. Respirometer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu respirometer sederhana, respirometer U-tube, dan respirometer ganong yang digunakan untuk menentukan angka respirasi atau respiratory quotient. Respirometer ganong terdiri atas gelas kaca berbentuk bohlam, glass bulb, yang dihubungkan dengan tabung berskala. Terdapat lubang pada leher dari gelas kaca berbentuk bohlam dan pada bagian penutup sumbatnya. Tabung berskala dihubungkan dengan tabung leveling melalui rubber tub yang berisi merkuri. Seperangkat respirometer ganong dipasang pada sebuah penyangga seperti pada gambar. Prinsip kerja respirometer. Prinsip kerja alat ini berkaitan dengan proses respirasi di mana makhluk hidup bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Desain alat respirometer adalah terdapat makhluk hidup yang diletakkan di dalam tabung tertutup yang kedap udara. Di dasar tabung terdapat KOH yang berfungsi untuk mengikat CO2 yang dihasilkan oleh makhluk hidup pada proses respirasi. Dan di ujung pipa kapiler terdapat eosin dengan volume kurang lebih 1 ml. Pada saat makhluk hidup melakukan respirasi di dalam tabung yang tertutup dan kedap udara, maka
volume gas di dalam tabung tersebut akan berkurang dan tekanan udara di dalam tabung meningkat. Perbedaan tekanan udara inilah yang menyebabkan bergeraknya masuk eosin yang diletakkan di ujung pipa. Dengan demikian, volume udara di dalam dan pergerakan eosin inilah yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan oksigen tiap menitnya. Perawatan alat respirometer. Yang pertama, membersihkan alat setelah digunakan agar menghindari adanya noda atau kerak yang akan menghalangi pembacaan skala pada pipa kapiler. Yang kedua, melepaskan rangkaian alat setelah pemakaian karena untuk mencegah adanya oksidasi dan pemuaian. Yang ketiga, penyimpanan alat dilakukan dengan kondisi kering, bersih, dan pada kondisi suhu ruangan. Yang keempat, yaitu penyimpanan diletakkan di dalam rak atau lemari dengan alat berbahan dasar gelas atau glassware lainnya. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan berkala pada penjepit pipa kapiler. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya macet, karat, dan kerusakan pada penjepit. Karena penjepit berfungsi untuk menahan dan menstabilkan pipa kapiler dan tabung tetap pada tempatnya, sehingga perolehan data dapat dilakukan secara akurat. Troubleshooting. Yang pertama yaitu ada penjepit pipa kapiler macet, tidak rapat, atau berkarat. Solusinya, melakukan pengecekan secara berkala, memberikan pelumas, dan penyimpanan dilakukan saat kondisi alat sudah kering. Yang kedua yaitu skala pada pipa kapiler pudar atau terhapus. Solusinya adalah dilakukan pengetesan atau secara permanen menghitamkan dengan alat tulis yang tahan air. Yang ketiga yaitu tabung spesimen tidak dapat dibuka. Solusinya yaitu dengan menambahkan pelumas dan langkah preventif bisa dilakukan dengan cara mencuci tabung dengan bersih dan disimpan dalam keadaan kering. Dipastikan tidak ada KOH yang menempel karena efek dari KOH yang dapat mengikat CO2 sehingga menyebabkan tabung tidak dapat dibuka. Demikian penjelasan fungsi alat dan sebagainya dari respirometer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. See you again.